Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas studi kasus mengenai kerusakan buah stroberi pada tahap penyimpanan di supermarket, serta faktor penyebab dan cara penanganannya. Yang pertama, latar belakang. Pada studi kasus ini dijelaskan bahwa seorang petani hortikultura mengirimkan buah stroberi ke supermarket. Namun setelah beberapa waktu penyimpanan, sebagian buah mengalami perubahan seperti buah menjadi lunak, muncul jamur pada permukaan, aroma berubah menjadi tidak segar atau cenderung busuk, serta warna buah berubah menjadi lebih gelap atau kecoklatan. Seperti pada gambar yang tertera, perubahan tersebut menunjukkan bahwa buah stroberi mengalami kerusakan pangan selama proses penyimpanan atau distribusi. Stroberi termasuk buah yang sangat mudah rusak karena memiliki kadar air yang tinggi, teksturnya yang lembut, serta tidak memiliki kulit pelindung yang tebal. Oleh karena itu, buah ini sangat rentan terhadap serangan mikroorganisme terutama jamur selama proses pasca panen. Jenis kerusakan pangan. Jenis kerusakan yang terjadi pada buah stroberi dalam kasus ini adalah kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis merupakan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, kapang, atau kamir yang tumbuh pada bahan pangan. Pada stroberi, kerusakan paling sering disebabkan oleh kapang atau jamur yang tumbuh pada permukaan buah. Kerusakan ini sering dikenal dengan istilah gray mold atau busuk abu-abu, yang merupakan salah satu penyakit pasca panen paling umum pada buah stroberi. Mikroorganisme penyebab kerusakan. Beberapa mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan pada buah stroberi antara lain yang pertama Botrytis cinerea, yang kedua Rhizopus stolonifer, yang ketiga Rhizoctonia spp. Namun, di antara mikroorganisme tersebut, Botrytis cinerea merupakan penyebab kerusakan yang paling dominan pada stroberi setelah panen. Faktor yang mempercepat kerusakan stroberi. Kerusakan pada buah stroberi dapat dipercepat oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, kandungan air yang tinggi. Stroberi memiliki kandungan air yang sangat tinggi sehingga menjadi lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur. Yang kedua, kerusakan mekanis. Kerusakan fisik seperti memar atau luka pada buah dapat terjadi selama proses panen, transportasi maupun penyimpanan. Kerusakan ini dapat membuka jalan bagi mikroorganisme untuk masuk ke dalam jaringan buah. Yang ketiga, suhu penyimpanan yang tinggi. Suhu yang tinggi dapat mempercepat proses respirasi buah serta mempercepat pertumbuhan mikroorganisme penyebab pembusukan. Yang keempat, kelembapan lingkungan yang tinggi. Jamur yang mudah tumbuh pada kondisi lingkungan yang lembab, oleh karena itu, penyimpanan pada kelembapan tinggi dapat mempercepat perkembangan jamur pada stroberi. 5. Kandungan gula yang tinggi. Stroberi mengandung gula dan nutrisi yang cukup tinggi sehingga menjadi sumber makanan yang baik bagi mikroorganisme untuk berkembang. Mekanisme kerusakan yang terjadi. Kerusakan stroberi oleh jamur terjadi melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah kontaminasi spora jamur pada permukaan buah. Spora ini dapat berasal dari lingkungan sekitar seperti udara, tanah, atau peralatan panen. Tahap kedua adalah perkecambahan spora. Pada kondisi lingkungan yang lembab dan suhu yang sesuai, spora jamur akan mulai tumbuh dan membentuk struktur yang disebut miselium. Tahapan ketiga adalah penetrasi ke dalam jaringan buah. Jamur yang akan menghasilkan enzim seperti pektinase dan selulase yang dapat merusak dinding sel buah. Tahap keempat adalah perombakan jaringan buah. Akibat aktivitas enzim tersebut, struktur jaringan buah menjadi rusak sehingga tekstur buah menjadi lunak dan lembek. Tahap terakhir adalah terbentuknya miselium jamur pada permukaan buah, serta muncul perubahan warna dan aroma akibat aktivitas metabolisme mikroorganisme. Teknologi penanganan pasca panen. Untuk memperpanjang umur simpan stroberi, beberapa teknologi penanganan pasca panen dapat dilakukan, yaitu pertama, penyimpanan suhu rendah. Penyimpanan pada suhu sekitar 0-4 derajat Celcius dapat memperlambat proses respirasi buah dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, modified atmosphere packaging atau disebut MAP. Teknologi ini mengatur komposisi gas seperti oksigen dan karbon dioksida di dalam kemasan sehingga dapat memperlambat proses kerusakan buah. Ketiga, edible coating. Edible coating merupakan lapisan tipis yang dapat dimakan dan diaplikasikan pada permukaan buah. Bahan yang sering digunakan antara lain kitosan, alginat, dan pati. Lapisan ini dapat mengurangi kehilangan air serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang keempat, penggunaan antimikroba alami. Beberapa bahan alami seperti minyak atsiri dan ekstrak tanaman dapat digunakan sebagai antimikroba alami untuk menghambat pertumbuhan jamur. Yang kelima, penanganan transportasi yang baik.
Buah harus ditangani dengan hati-hati selama proses transportasi untuk menghindari memar atau kerusakan mekanis yang dapat mempercepat pembusukan. Kesimpulannya, kerusakan pada stroberi merupakan kerusakan mikrobiologis. Yang kedua, mikroorganisme utama penyebabnya adalah Botrytis cinerea. Yang ketiga, kerusakan dipercepat oleh suhu tinggi, kelembapan tinggi, kerusakan mekanis, dan kandungan air tinggi. Yang keempat, penanganan pasca panen seperti pendingin, MAP, dan edible coating dapat membantu memperpanjang umur simpan pada stroberi. Oke, baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kerusakan buah stroberi. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang kerusakan pangan dan penanganan pasca panen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.